Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Kita masih ada di The Power of Now ya. Sekarang saat ini sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Dibalik-balik lagi. Nah, kemarin kita membicarakan tentang manfaat The Power of Now mengenai bagaimana kita bisa merancang masa depan. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai manfaat The Power of No, tapi di bidang yang lain ya, bukan yang cuman untuk merancang masa depan aja, tetapi ada banyak sekali manfaat dari The Power of No. Oke, teman-teman langsung aja ya, kita mulai. Nah, yang manfaat pertama ini ya, pertama di dalam waktu kita, itu kan ada tiga waktu ya, teman-teman, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Milik kita itu adalah masa sekarang. Satu hal yang paling nyata adalah saat ini. Karena masa lalu dan masa depan semua bisa terjadi kalau kita bisa melewati dari masa kini. Kita mendapatkan masa kini. Ya, sudah saya jelaskan kemarin tentang hal ini. Milik kita adalah masa sekarang. Karena masa lalu sudah terjadi dan masa depan itu belum terjadi. Ketika Anda fokus bukan pada masa sekarang, maka sebenarnya hidup Anda itu hanyalah halusinasi. Kenapa? Karena tanpa now, tanpa masa kini, masa lalu dan masa depan tidak akan pernah terjadi. Sadari ya. Jadi kita itu dalam keseharian harus menyadari tentang masa kini. Kita itu harus bisa sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Ya, masa kini. Oke, kita lanjut. Ini manfaatnya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini manfaatnya kemarin udah kita bahas ya. Intinya, kenapa sih kita kok harus sadar penuh hadir utuh di sini saat ini? Karena, saya ulang lagi, kita untuk masa lalu, kita yang sudah lewat itu harus melewati masa kini. Begitupun juga masa depan, harus melewati masa kini. Jadi sekarang Anda harus berada pada masa kini, sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, supaya masa depan Anda lebih baik lagi ya, merancang masa depan dengan masa kini. Ini kemarin saya sudah bahas tuntas di video yang lalu, teman-teman yang ikuti, silahkan dicerna lagi, dilihat lagi videonya jika kurang jelas, seperti itu ya. Ini singkat aja ya teman-teman ya. Lanjut yang kedua, manfaat kedua. Jadi kita itu bisa memprogram masa depan dengan masa kini. Oke, melalui masa kini. Yang kedua, pikiran bukanlah diri sejati Anda. Ya, jadi pikiran itu seperti HP, seperti laptop yang saya pakai. Ya, hal ini sangat berhubungan dengan who am I. Sadari bahwa pikiran itu hanya alat. Sadari itu. Anda adalah orang yang mengamati pikiran dan bukan pikiran tersebut. Ketika pikiran Anda ruwet, sadari Anda bukanlah pikiran. Anda hanyalah makhluk energi. Anda adalah pengamat dari pikiran tersebut. Anda adalah master dari pikiran. Anda hanya orang yang mengawati pikiran, bukan pikiran tersebut. Jadi jika pikiran Anda bingung, Anda tidak tenang, pikiran Anda bingung, sadari bahwa Anda adalah master dari pikiran. Sadari saat ini, ya, ketika Anda berpikir mungkin ya amanah yang belum selesai, terus kemudian anak, terus kemudian memikirkan yang lain-lain, maka teman-teman harus sadari bahwa Anda bukanlah pikiran itu.
Langsung sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Ambil nafas. Oh iya, oke. Saya bukan pikiran. Jadi diamati pikirannya pusing ke sana, pusing kemari, dan memikirkan banyak hal. Anda cukup tenang, ambil nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan, lalu sadari, Anda sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, sadari bahwa Anda bukanlah pikiran. Nah, itu adalah salah satu caranya untuk Anda menjadi rileks. Sadari bahwa Anda itu adalah master dari pikiran itu. Anda master, jadi seharusnya Anda yang mengontrol pikiran, bukan pikiran yang mengontrol Anda. Oke? Paham ya, teman-teman ya, dari sini ya. Nah, itu. Yang ketiga, manfaat the power of no adalah terimalah apapun yang terjadi dalam hidupmu. Di mana Anda menaruh bahagia? Menaruh bahagia itu adalah ketika Anda sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya di masa lalu maupun masa depan adalah yang terbaik buat saya. Oke? Penolakan terhadap kondisi saat ini itu adalah penderitaan, teman-teman. Jika Anda menaruh bahagia di masa lalu atau Anda menaruh bahagia di masa depan, mungkin masa lalu Anda bersama orang yang Anda cintai, begitu bahagianya, ya. Tetapi kemudian ada sesuatu kejadian atau apapun yang membuat Anda itu berpisah dengan orang yang Anda cintai. Akhirnya masa sekarang Anda sering mengenang nih, di masa lalu enak ya, hidup di masa lalu sama si A sama si B, barangkali seperti itu. Tapi kan masa lalu udah berlalu, udah nggak bisa dikembalikan lagi. Maka sebenarnya ketika Anda terjadi hal seperti itu, Anda sebenarnya nggak hidup, teman-teman. Jadi ketika Anda itu sering mengenang masa lalu, Anda terlalu terbawa dengan masa lalu, Anda sebenarnya nggak hidup. Atau Anda terlalu terbawa di masa depan, Anda sebenarnya nggak hidup. Sadari itu. Tidak ada hal lain selain menerima. Meditasi itu adalah untuk melebur ke masa sekarang. Pikiran jika hanya ada di masa lalu, masa depan, sadari bahwa Anda itu bukan pikiran. Anda harus berada pada kondisi saat ini sekarang. Lalu caranya untuk masuk kondisi sekarang bagaimanapun, ya lakukan saja. Karena Anda nggak bisa lari dari masa sekarang gitu loh. Sama seperti Anda bertanya gini, Bun, gimana tutorial tidur? Ya udah, lakukan aja, langsung tidur aja. Gitu kan teman-teman ya. Lakukan saja, Anda nggak akan pernah bisa berlari dari kondisi now. Oke, sebentar saya minum dulu. Jadi minum Bismillahirrahmanirrahim. Baru 3 poin belum selesai udah haus aja ini. Oke, teman-teman. Menerima no, kondisi sekarang itu adalah kebahagiaan, kunci kebahagiaan Anda. Karena itu penderitaan itu ada di pikiran, teman-teman. Penderitaan itu hanya terjadi pada pikiran karena pikiran itu nggak bisa ada pada posisi nol. Pikiran itu selalu ada di masa lalu atau di masa depan. Ya, jadi pikiran itu nggak bisa ada di kondisi sekarang. Karena itu, Anda langsung ketika pikiran Anda ke sana, kemari, Anda begitu ruwetnya dengan kehidupan, Anda begitu ruwetnya dengan apa yang Anda pikirkan, dengan berbagai tanggung jawab yang harus Anda lakukan, maka yang harus Anda lakukan saat itu adalah kembali ke posisi nol. Sadar penuh, hadir utuh di sini saat ini, rasakan semua panca indera teman-teman. Barangkali kalau kayak saya ini sekarang, saya berada di atas kursi ya,
Duduk ya, bukan di atas kursi ya. Kalau atas kursi itu kayak berdiri. Duduk di kursi ya, duduk di kursi itu gimana rasanya, kursinya, empuknya, seperti apa, tangannya, kakinya di lantai, ya. Kemudian saya menghadap ke laptop. Bagaimana itu semuanya dirasakan, teman-teman. Dirasakan semuanya karena ketika Anda berada di posisi sekarang, otomatis pikiran Anda akan off. Itu udah otomatis, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya untuk menerima apapun kondisi dalam hidup saya begini. Jadi saya anggap bahwa sebelum saya lahir ke dunia, saya sudah tanda tangan kontrak sama Allah bahwa saya menjalani hidup ya yang seperti ini, gitu loh. Nah, sebelumnya saya sendiri pun mengalami, kenapa sih hidup saya kok begini, kok begitu, kenapa saya kok nggak bisa sama anak kandung saya sendiri gitu. Itu adalah sesuatu hal yang sering saya protes dalam hidup saya. Kenapa saya tidak berhasil dalam berumah tangga ya? Otomatis ya, karena saya ini adalah family person ya, orang yang sangat menyayangi keluarga. Saya tipenya seperti itu, teman-teman, orang feeling. Jadi tipenya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah malah dihancurkan sama Allah dan saya bersyukur sekali. Dengan hal itu saya banyak sekali belajar. Itu ya, teman-teman. Nah, dulu saya sering dalam hati tuh protes seperti itu. Kenapa sih kok saya di sini gagal, di situ gagal, begini gagal gitu. Itu tuh ada protes, teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah saya menyadari bahwa penderitaan itu datangnya adalah dari penolakan kita terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka saya, oke ya Allah, saya ikhlas. Saya anggap bahwa sebelum saya turun ke bumi, saya sudah menandatangani kontrak bahwa perjalanan hidup saya itu akan seperti ini loh filmnya. Dengan begitu, saya oke ya Allah, memang begini gitu loh. Jadi saya lebih menerima sekarang. Nah, ini adalah rumusan ya yang saya pakai. Mungkin teman-teman yang punya persoalan masing-masing ya, mohon maaf nih. Mungkin ada yang kayak mungkin dibilang menyesal ya. Kenapa sih punya pasangan kok begini? Kok mungkin ya, atau mungkin kenapa sih kok hidup saya begini ya? Kok nggak kaya-kaya misalkan nih kok kekurangan gitu misalkan ya, atau mungkin teman-teman ada yang aduh kenapa sih saya kok punya banyak amanah yang belum selesai-selesai mungkin ya teman-teman ya, atau mungkin persoalan yang lain, apapun persoalan hidup Anda, ataupun Anda pernah misalkan dibully di masa lalu, atau Anda melakukan eh, mungkin Anda adalah korban dari bully, atau mungkin korban dari pelecehan misalkan. Mungkin Anda sekarang tuh kayak kalau inget itu, kok perjalanan hidup saya begini ya, kok nggak mulus ya, kok nggak sempurna seperti orang lain gitu. Nah, itu teman-teman bisa pikirkan bahwa semua yang terjadi itu kita sudah tanda tangan kontrak ya. Kita sudah setuju dengan skenario hidup kita yang sekarang. Itu benar-benar nancep banget sih kalau saya ya, teman-teman ya. Itu yang saya lakukan ya. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya ini nggak tahu gimana caranya ya untuk menerima apapun. Sebenarnya kalau dibilangnya saya udah ikhlas, tetapi kok kayak masih ada ganjalan-ganjalan ya. Nah, itu saya pembersihannya itu dengan cara seperti itu, teman-teman. Menerima apapun yang terjadi dalam hidup saya, baik masa lalu, masa depan, maupun masa sekarang, itu karena saya sudah tanda tangan kontrak. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Itu manfaatnya. Yang ketiga, jadi terima apapun. Yang keempat, manfaat the power of no dalam kondisi sekarang ini adalah lepaskan ego Anda. Ego itu mampu menciptakan diri palsu. Maka diri palsu itu yang akan membimbing Anda.
Kok bisa sih ego itu dikatakan sebagai diri palsu? Iya, jadi karena sebenarnya yang namanya ego itu bukan manusia banget. Artinya gini, Tuhan itu menciptakan kita dalam kondisi rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang untuk semesta alam. Nah, maka ketika kita tidak memiliki rasa rahmatan lil alamin, itu bukan diri kita yang sebenarnya. Itu adalah diri kita yang palsu, yang terjebak dalam matrik. Dan satu hal ya, teman-teman ya, hidayah, ilmu, dan sebagainya, itu hanya bisa masuk ke orang-orang yang melepaskan ego. Selamat ya buat teman-teman, Masya Allah, teman-teman mau belajar, bahkan mau membayar untuk belajar. Itu artinya Anda sudah melepaskan ego Anda. Keren, tepuk tangan dong. Masya Allah, bener tuh. Ya, Anda sudah mampu melepaskan ego Anda. Anda mau membayar, Anda mau meluangkan waktu untuk belajar, Anda mau meningkatkan upgrade diri Anda. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu udah termasuk dari salah satu melepaskan ego Anda. Gitu loh. Ya, sadari. Sadari bahwa ego itu adalah diri Anda, identitas yang palsu. Diri Anda sejati adalah yang rahmatan lil alamin. Bagaimana sih supaya kita itu bisa mengetahui diri sejati kita? Lepaskan ego, teman-teman. Sadari present moment, sadari saat ini hadir penuh, sadar utuh di sini sekarang saat ini. Kenapa? Karena tanpa adanya ego, maka pikiran itu nggak bisa muncul. Karena pikiran itu hanya bisa diakses masa lalu dan masa depan. Pikiran tidak bisa mengakses masa sekarang. Nggak bisa. Maka untuk bisa Anda benar-benar sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, maka Anda harus melepaskan ego. Supaya Anda bisa sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Ketika Anda sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, dan ego Anda lepas, maka masa lalu dan masa depan itu tidak bisa diakses, teman-teman. Nah, salah satu manfaatnya itu adalah untuk menarik keajaiban, teman-teman. Karena keajaiban itu datang dari pikiran yang off. Ketika Anda present moment, pikiran Anda itu otomatis off. Ya, oke. Ketika Anda bisa sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, catat ini kuncinya. Saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Ketika Anda bisa sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, maka otomatis ego Anda akan hilang. Ego Anda akan hilang. Otomatis. Cobalah teman-teman perhatikan ya, orang-orang yang mohon maaf memiliki ego yang tinggi, itu mereka cenderung khawatir terhadap masa depan. Coba teman-teman titeni. Kalau orang Jawa itu bilangnya titeni. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Amati, amati. Heeh. Jadi teman-teman amati orang-orang yang mohon maaf egonya tinggi, orang itu cenderung untuk khawatir banget terhadap masa depan. Tahu nggak resiko ketika kita khawatir terhadap masa depan? Kita nggak bisa mendapatkan keberlimpahan, teman-teman. Ya, oke, lanjut. Nah, seperti itu. Sifatnya ego itu selalu mencari perhatian dan pembuktian. Itu sifatnya ego.
Saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Sifatnya ego adalah selalu mencari perhatian dan pembuktian. Lihat ini, ini loh, aku seperti ini loh, gue banget ini loh. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Orang yang ego itu akan haus, mereka haus pembuktian bahwa, aku ini yang paling benar. Nah, gini, ya. Nah, siapa ini? Orang sekitar Anda? Eh, nah, nggak usah ditunjuk ya, nggak usah ditunjuk ya. Tunjuk ke diri sendiri. Kita belajar spiritual bukan untuk menunjuk orang lain, tapi untuk menunjuk diri kita sendiri. Saya seperti itu nggak ya? Seberapa besar sih ego saya? Tetapi gini ya teman-teman ya, bukan berarti sama Bunda Yanti suruh Bunda Mami suruh melepaskan ego. Berarti saya udah dah. Kalau gitu saya nggak punya ego aja. Ya nggak seperti itu juga teman-teman. Nggak seperti itu juga. Ya tetap kita pada satu situasi kondisi tertentu kita tetap butuh ego teman-teman. Anda lepaskan ego sama dengan Anda melepas diri yang palsu. Ketika Anda melepaskan ego, Anda tuh nggak butuh pembuktian, nggak butuh perhatian. Maka yang akan muncul adalah diri sejati Anda. Anda lebih mudah mendengar suara hati Anda. Ya, jadi apa sih perbedaan antara diri yang palsu dengan diri yang asli? Diri yang palsu sifatnya adalah selalu mencari perhatian dan pembuktian. Sedangkan diri yang asli, diri yang sejati, itu adalah penuh cinta kasih, rahmatan lil alamin. Ya, karena itu penting sekali kita berada di now, sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, untuk kita bisa melepaskan ego. Karena benar-benar ya, saya itu memang memperhatikan banget. Mohon maaf, orang-orang yang memiliki ego yang tinggi, itu saya memperhatikan banget. Mereka ya cenderung, mohon maaf ya, bukan ini. Meskipun umurnya sudah banyak, tetapi hidayah itu sulit banget gitu didapat. Masuk itu sulit banget, hidayah masuk itu sulit banget. Itu yang saya rasakan ya, teman-teman. Coba deh perhatikan ya dirinya sendiri. Jangan perhatikan orang lain aja ya, amati diri sendiri. Gitu. Boleh sih amati orang lain, tapi nggak perlu menjas, menjas orang. Oh ini loh, si itu loh, egonya tinggi sih ini. Ya udahlah, ya cukup diri kita aja yang tahu, gitu aja ya, teman-teman ya. Nah, itu juga mengingatkan diri kita sendiri supaya tidak berlaku seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang kelima adalah menyadari saat ini, sekarang terkoneksi lebih dalam dengan mereka. Relationship, pikiran. Jadi kalau relationship itu dalam bentuk pikiran, atau relationship itu bisa disebut dengan hubungan ya, teman-teman ya. Hubungan yang baru sampai di pikiran adalah berpikir tentang untung rugi. Tetapi hubungan yang tidak menggunakan pikiran, tidak menguntungkan pun tapi tetap bersama. Jadi contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Atau diperlover. Contohnya ini misalkan Anda kenal dengan mungkin yang laki-laki kenal dengan perempuan atau perempuan kenal dengan laki-laki. Awalnya, awalnya berpikir nih, ketika seseorang pertama kali kenal, maka yang dipikirkan adalah
untung rugi. Aku untung nggak ya berteman dengan si A? Aku rugi nggak berteman dengan si A? Ya kalau untung rugi, itu teman-teman, ya itu, hitung-hitungan, cenderung hitung-hitungan. Kalau lebih banyak ruginya, banyak toksiknya, udah lepas aja. Nah, itu berarti hubungan yang masih pada tahap pikiran. Oke? Tetapi ketika Anda sering berada pada sadar penuh hadir utuh di sini saat ini, maka relationship Anda bukan hanya pikiran. Ya, bukan tentang menguntungkan atau merugikan, tapi tetap bersama. Contoh setelah kenalan dengan calon pasangan, kemudian bersama, berjanji, berkomitmen untuk bersama, misalkan jadi pasangan suami istri, maka tidak lagi berpikir tentang, nih, aku ngelayanin kamu, untungnya apa? Ruginya apa? Udah enggak. Jadi sering-sering berada di present moment. Karena tidak ada yang namanya bahagia selama-lamanya. Anda kenal dengan pasangan Anda, seiring berjalanan waktu, pasti mereka akan menjadi orang yang berbeda karakternya. Daripada khawatir, lebih baik bawa ke masa sekarang, present moment. Mumpung dia masih menjadi istri saya, mumpung dia masih sehat, mumpung saya masih bisa dapat uang dari dia. Ya, misalkan seperti itu ya, teman-teman ya. Karena tidak ada orang yang tahu tentang masa depan. Mereka, orang yang ada di sekitar kita, akan menjadi orang yang berbeda. Tetapi ketika kita berada di present moment, itu artinya kita bisa tumbuh bersama. Daripada mikir masa depan yang tidak penting, ya. Jadi ini dalami dulu, apa sih pelajaran yang teman-teman dapat. Poinnya adalah nikmati saat-saat bersama. Saat ini pasti, masa depan belum tentu pasti. Ya, hal ini tidak hanya berlaku pada hubungan, tapi juga banyak hal. Mumpung masih kaya raya, mumpung badan masih sehat, mumpung masih bisa berjalan, mumpung masih diberi tenaga, kesehatan, dan sebagainya, maka harus tingkatkan kesadaran. Mumpung orang tua masih sehat dan masih hidup, gunakan kesempatan saat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, orang yang berada di present moment seperti itu, tetapi ketika orang yang berada di ranah pikiran, maka dia berpikir, besok ajalah nyucinya, besok ajalah, besok ajalah, besok ajalah, seperti itu. Jadi perbanyak untuk di present moment. Forever, selama-lamanya itu tidak ada. Jadi kita harus menggunakan konsepnya turis. Kita di dunia ini hanyalah sementara dan kita adalah tamu, bukan tuan rumah. Oke? Kalau turis itu efisien waktunya, jadi ada waktu terbatas. Sedangkan kalau tuan rumah itu ya udah terserah gitu loh, ya. Karena kita ini adalah turis, teman-teman. Jadi semakin hari kita semakin dekat dengan kematian. Sadari, mumpung masih hidup, ngapain sih mesti besok-besok? Ngapain sih kapan-kapan juga bisa? Ntar kalau waktunya habis menyesal. Jadi, Anda terhadap pasangan Anda itu harus be present saat ini, ya, saling mencintai.
supaya kualitas hidup kita pun jadi lebih baik, teman-teman. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman punya persoalan relationship, maka bawa pada posisi saat ini sadar penuh hadir utuh. Sadari, mumpung teman-teman punya masih punya pasangan yang baik, masih punya orang tua barangkali atau apapun, maka sadari sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Apapun yang terjadi, mungkin perlakuan mereka yang tidak menyenangkan, balasannya atau apapun, saya tadi katakan bahwa anggap bahwa teman-teman sudah menandatangani kontrak untuk untuk menjalani kehidupan, untuk berperan dengan kehidupan yang sekarang ini. Gitu. Oke. Yang keenam, dan ini juga yang terakhir ya, terakhir sekarang. Nanti yang 7, 8, 9, 10 kita sambung di part 2 ya, teman-teman. Supaya teman-teman juga nggak bosan kalau terlalu panjang. Oh, sampai 5 aja ya. Ah, ini loh sampai 6. 6 kok. Aku ingatku 6. Sebentar, sebentar.